Pernah terpikir nggak sih, bagaimana panas dari perut bumi yang bergejolak bisa diubah jadi listrik yang menerangi rumah kita? Nah, mari kita menyelami kisah menarik di balik pembangkit listrik tenaga panas bumi geothermal, si raksasa tenang dari kedalaman bumi. Begini cara kerja pembangkit listrik geothermal mengubah panas itu menjadi energi listrik yang bermanfaat. Pertama, insinyur melakukan pengeboran sumur sedalam 1.500 meter ke dalam bumi untuk mencapai reservoir panas bumi. Kedua, fluida panas bumi ini, yang bisa berupa air super panas atau uap, ditarik ke permukaan melalui sumur produksi, karena tekanan di permukaan lebih rendah. Air panas bisa langsung berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Ketiga, uap panas bertekanan tinggi ini kemudian diarahkan untuk memutar turbin raksasa A4. Turbin yang berputar cepat terhubung dengan generator. Saat turbin memutar generator, terjadilah keajaiban. Energi mekanik diubah menjadi energi listrik. Terakhir, setelah uap selesai memutar turbin, ia akan mendingin dan dikembalikan lagi ke dalam bumi melalui sumur reinjeksi. Ini penting banget untuk menjaga volume, fluida dan tekanan reservoir, memastikan produksi uap tetap stabil dan sumber panas bumi tidak cepat habis, lingkungan pun tetap terjaga, karena air tidak terbuang. Hovercraft? Mendengar namanya saja sudah terbayang sebuah kendaraan futuristik yang melayang di atas permukaan. Nah, mari kita selami dunia menakjubkan dari si penjelajah dua alam ini. Apa sih keunggulannya yang bikin hovercraft ini begitu istimewa? Bayangkan skenario ini. Sebuah misi penyelamatan di daerah banjir, di mana perahu biasa terjebak lumpur dan kendaraan darat tak bisa lewat. Disinilah hovercraft unjuk gigi. Dengan kemampuannya melintasi berbagai medan, ia bisa mencapai lokasi terpencil yang sulit dijangkau, menyelamatkan korban dengan cepat, dan mengirimkan bantuan. Tidak hanya untuk misi darurat, hovercraft juga sangat serbaguna. Pertama, penjelajah segala medan. Ia bisa berpindah dari air ke darat tanpa berhenti, menjadikannya pilihan ideal untuk patroli perbatasan, operasi militer di pesisir, atau transportasi di wilayah dengan infrastruktur terbatas. Kedua, cepat dan efisien. Karena minim gesekan, hovercraft dapat mencapai kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada kapal konvensional di atas air, bahkan hingga 3 kali lipat. Ini sangat berguna untuk transportasi penumpang cepat antar pulau atau penyeberangan jalur air. Ketiga, fleksibel dan adaptif. Rok fleksibelnya memungkinkan hovercraft untuk menyesuaikan diri dengan ketidakrataan permukaan, seperti ombak kecil atau rintangan di darat, memastikan perjalanan yang lebih mulus dan stabil. Teleskop luar angkasa James Webb itu ibarat mata baru kita di alam semesta. Penerus hebat dari teleskop Hubble yang sudah berjasa luar biasa, keistimewaan utamanya terletak pada kemampuannya mengamati alam semesta dalam spektrum inframerah. Ini adalah game changer, karena cahaya dari bintang dan galaksi terjauh itu memuai seiring perjalanan waktu. Nah, cahaya tampak yang dipancarkan miliaran tahun lalu, saat tiba di kita, sudah bergeser jadi cahaya inframerah. Hubble, dengan fokus utamanya pada cahaya tampak dan ultraviolet, tidak bisa melihat sejauh ini teleskop James Webb dirancang khusus untuk menangkap cahaya inframerah ini dengan cermin berlapis emas yang jauh lebih besar dan kuat dari Hubble. Teleskop ini bisa mengumpulkan lebih banyak cahaya, memungkinkan kita melihat objek yang sangat redup dan jauh. Ini berarti kita bisa mengintip ke masa awal alam semesta. Hanya beberapa ratus juta tahun setelah Big Bang, Melek melihat gulak pertama terbentuk. Bukan cuma itu, kemampuannya melihat inframerah juga membuatnya bisa menembus awan debu antar bintang yang tebal. Di balik awan ini, banyak bayi bintang dan planet yang baru lahir tersembunyi. Hubble hanya melihat gumpalan debu, tapi teleskop James Webb bisa mengintip ke dalamnya, mengungkapkan detail menakjubkan tentang pembentukan bintang dan sistem keplanetan. Jujur, membayangkan railgun di dunia industri itu seperti melihat masa depan yang sudah di depan mata. Bukan cuma di medan perang, teknologi ini punya potensi revolusioner yang bisa mengubah banyak hal. Bayangkan saja, selama ini kita terbatas oleh cara tradisional dalam memindahkan benda berat atau meluncurkan sesuatu dengan kecepatan tinggi. Kebanyakan masih mengandalkan bahan bakar kimia yang boros dan seringkali tidak ramah lingkungan. Dalam industri, railgun itu ibarat punya ketapel raksasa bertenaga listrik yang sangat presisi dan super cepat.
kita bisa meluncurkan material mentah langsung dari tambang ke fasilitas pengolahan yang jaraknya ratusan kilometer, tanpa perlu truk konvensional yang bolak-balik macet di jalan dan bikin polusi. Proses logistik jadi jauh lebih efisien, biaya operasional terpangkas, dan emisi karbonnya turun. Atau coba pikirkan tentang industri antariksa. Selama ini, meluncurkan roket itu mahal banget dan cuma bisa dilakukan dari titik-titik tertentu. Dengan railgun, kita bisa membangun katapult raksasa yang melontarkan satelit atau bahkan material konstruksi untuk stasiun luar angkasa ke orbit rendah bumi dengan biaya yang jauh lebih murah dan frekuensi yang lebih tinggi. Ini bisa membuka gerbang ke eksplorasi dan pemanfaatan luar angkasa yang selama ini cuma mimpi. Dan gak cuma itu, di sektor manufaktur berat, railgun bisa digunakan untuk proses pembentukan material yang sangat ekstrem, seperti menempa logam dengan kekuatan dahsyat tanpa kontak langsung, menciptakan material baru dengan karakteristik unik yang tidak mungkin dicapai dengan metode biasa. Konsep di balik pesawat Yuling-Alik adalah efisiensi. Ide utamanya adalah mengurangi biaya dengan membuat kendaraan yang bisa dipakai berulang kali. Setiap misi dimulai dengan satu set pesawat ulang-alik terdiri dari orbiternya yang kembali ke bumi, 2 roket pendorong padat SRB, dan tangki eksternal raksasa yang berisi bahan bakar cair, berdiri tegak di landasan peluncuran. Saat hitungan mundur mencapai 0, pendorong padat menyala dengan daya dorong jutaan kilogram. Mengangkat seluruh sistem dari gravitasi bumi dengan gemuruh yang memekakan telinga, begitu mencapai ketinggian tertentu. SRB akan habis bahan bakarnya dan terlepas. Kemudian tangki eksternal jatuh kembali ke laut untuk direkondisi. Kini hanya orbiternya tersisa, melayang di luar angkasa dengan kecepatan luar biasa, mengelilingi bumi setiap 90 menit. Disinilah rumah para astronot selama berminggu-minggu, sebuah laboratorium mikrogravitasi tempat mereka melakukan eksperimen ilmiah, memperbaiki satelit, dan merakit stasiun luar angkasa internasional. Pesawat Yuling-Alik membawa dampak yang sangat besar dalam sejarah eksplorasi antariksa. Mereka bukan hanya alat transportasi. Mereka adalah perintis yang memungkinkan pembangunan SS, teleskop Hubble yang fenomenal, dan berbagai misi ilmiah yang telah mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Bayangkan, kamu sedang berkendara, tapi nggak perlu lagi repot pegang setir terus atau injak pedal gas dan rem. Itu dia, keajaiban autopilot Tesla dengan kombinasi kamera super tajam yang bertindak seperti mata mobil, radar yang bisa menembus hujan atau kabut, dan sensor ultrasonik yang mendeteksi objek di sekitar. Tesla mampu membangun gambaran 360 derajat lingkungan sekitarnya. Otak di balik semua itu, tentu saja, kecerdasan buatan yang terus belajar dan berkembang. Ini seperti mobilmu punya jaringan saraf sendiri yang makin pintar setiap saat. Bisa mengenali rambu lalu lintas, memprediksi gerakan kendaraan lain, bahkan mengidentifikasi pejalan kaki. Fitur-fitur utamanya bikin geleng kepala. Nih, pertama, Traffic Aware Cruise Control. Mobil bisa menjaga kecepatan dan jarak aman dengan kendaraan di depan secara otomatis. Lancar banget di jalan tol. Kedua, Auto Steer. Mobil akan tetap berada di jalurnya, bahkan saat ada belokan, tanpa kamu harus repot mengarahkan setir. Ketiga, Auto Lane Change. Cukup nyalakan lampu sein, dan mobil akan pindah jalur dengan sendirinya, asalkan aman. Keempat, Traffic Light and Stop Sign Control. Tesla bisa mengenali lampu lalu lintas dan rambu berhenti, lalu mengerem atau melaju sesuai kondisi. Kelima, Auto Park dan Smart Summon. Mencari parkir, biar mobil yang urus. Bahkan, kamu bisa memanggil mobilmu keluar dari tempat parkir yang sempit pakai aplikasi di ponselmu. Belajar tentang energi super kecil yang punya kekuatan raksasa. Tenaga nuklir. Bayangkan, ada biji super kecil bernama atom. Di dalam pembangkit listrik tenaga nuklir, para ilmuwan membelah biji atom ini. Saat terbelah, ia melepaskan panas yang sangat besar. Panas ini lalu digunakan untuk mendidihkan air sampai menjadi uap. Uap yang kuat ini akan memutar kinci raksasa bernama turbin, yang kemudian menggerakkan generator untuk menciptakan listrik. Tenaga nuklir punya 5 keunggulan super. 1. Sangat kuat. Sedikit saja biji atom bisa menghasilkan listrik yang cukup untuk seluruh kota. 2. Udara bersih. Prosesnya tidak mengeluarkan asap.
jadi tidak membuat polusi udara. 3. Selalu siaga, bisa menghasilkan listrik terus-menerus, siang dan malam, tanpa henti. 4. Hemat lahan, pembangkitnya tidak butuh tempat seluas ladang panel surya atau kincir angin. 5. Tahan lama, bahan bakarnya bisa menghasilkan energi untuk waktu yang sangat lama. Jadi, tenaga nuklir adalah salah satu energi masa depan yang kuat.